Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you are have a spirit to learn English because I have a great lesson for us today. And first, before we start our lesson, let me introduce myself. I'm Ilda Amalia. I'm from State Institute for Islamic Studies Bengkulu, 7 semesters. So, our lesson today is about giving and responding suggestion. So, do you know what is it suggestion? Suggestion in bahasa is saran. Jadi, suggestion dalam bahasa Indonesianya itu adalah saran. Saran itu bisa berupa usulan atau ide ataupun rencana yang kita berikan kepada seseorang untuk seseorang tersebut pertimbangkan ketika dia akan mengambil keputusan. Jadi, ketika teman kita atau saudara kita dihadapkan dengan sebuah masalah atau suatu kondisi tertentu dan mereka membutuhkan saran, maka kita bisa menggunakan ungkapan dalam bahasa Inggris tentang suggestion ini. Then, for giving the suggestion, we able to use some word or some phrase like should, had better, ought to, how about, why don't, and etc. Jadi, dalam memberikan suggestion, kita bisa menggunakan beberapa kata seperti should atau yang lainnya. Dan pada kesempatan kita akan menggunakan atau focus on use should. Jadi kita akan berfokus pada bagaimana cara penggunaan should ketika memberikan saran. Nah, kata should itu sendiri dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai sebaiknya. Jadi, mengapa sebaiknya? Karena di sini sebuah saran itu tidak harus selalu diterima. Jadi, orang yang kita beri saran bisa menerima saran kita atau dia juga bisa menolak saran kita. Itulah mengapa should di sini artinya sebaiknya. So, here there are some formula or pattern atau rumus that we use to make a sentence of suggestion. The first formula is subject plus should plus verb 1. Jadi, untuk rumus yang pertama yaitu bagaimana caranya kita membuat kalimat positif untuk kalimat suggestion. Jadi kita diawali dengan menaruhkan atau meletakkan subjek di awal kalimat, kemudian dilanjutkan dengan should dan ditambahkan dengan verb 1. For the first formula, subject plus should plus verb 1. Jadi formula yang pertama atau rumus yang pertama yaitu subject ditambahkan dengan kata should dan ditambahkan dengan verb 1. And here the example is Susie should drink medicine to get well soon. Jadi untuk contoh yang pertama, kondisinya di sini Susie yang sedang sakit. Jadi ada yang memberikan saran agar Susie minum obat agar dia cepat pulih dengan menambahkan kata should. Jadi Susie sebaiknya minum obat agar dia cepat pulih dari sakitnya. Jadi
jika anak-anak bertemu atau di dalam kondisi yang ada temannya sakit atau keluarganya yang sakit, kalian bisa memberikan saran agar mereka segera minum obat agar cepat pulih dengan menggunakan kalimat suggestion dalam bahasa Inggris seperti contoh kita yang pertama ini. Contoh yang kedua, you should bring your dictionary. Jadi di sini dia menyarankan agar temannya membawa kamus. Kamu sebaiknya membawa kamusmu. Jadi di sini kita ketahui bahwa dia sedang belajar bahasa Inggris. Karena itu bahasa asing kita, bukan bahasa ibu kita. Jadi dia menyarankan temannya untuk you should bring your dictionary. Kamu harus membawa kamusmu agar kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Jadi, kedua contoh untuk formula yang pertama ini fungsinya sama, yaitu kita memberikan saran kepada orang lain, dan orang yang diberikan saran itu bisa menerima saran kita atau bisa juga mereka menolak saran kita. Next, let's move to the second formula. Untuk formula yang kedua, hampir sama seperti formula yang pertama, yaitu masih dengan kita memberikan saran kepada orang lain, namun perbedaan kalimat yang kedua dan kalimat yang pertama yaitu jika formula yang pertama menggunakan verb one atau kata kerja yang pertama, dan yang formula yang kedua yaitu setelah should kita tambahkan dengan be, karena setelah itu kita tambahkan dengan adjective kata sifat, noun kata benda, or adverb kata keterangan. Jadi ketika anak-anak ingin membuat kalimat suggestion namun diakhiri dengan kata sifat atau kata benda atau kata adverb, maka setelah should kita harus menambahkan be. Sebagai contoh, you should be calm in the classroom. Kamu sebaiknya diam atau tenang ketika berada di dalam kelas atau di ruang kelas. Jadi di sini sarannya yaitu kamu kalau lagi belajar dalam kelas itu harusnya sebaiknya diam dan mendengarkan apa yang guru sampaikan. Dan di sini dia menggunakan kata calm. Calm termasuk ke dalam kata adjective atau kata sifat. Jadi paham ya anak-anak, kalau kalian mau membuat kalimat saran atau memberikan saran, kalian bisa menggunakan formula dua ini tadi. Apakah yang menggunakan kata kerja atau yang menggunakan kata sifat, noun, atau adverb. Formula selanjutnya yaitu ketika kita memberikan saran tapi ada not di dalamnya. Jadi subject plus should plus not plus verb one or adjective or noun or adverb. Jadi di sini kita memberikan saran tetapi ada larangan di dalamnya. Itulah mengapa kita menambahkan not setelah should. Jadi sebagai contoh, Irman should not eat sweet and hot food. Jadi di sini jika kita artikan, Irman sebaiknya tidak makan makanan yang manis ataupun makan makanan yang panas. Jadi untuk kalimat ini kita memberikan saran tapi kita juga ada larangan di dalamnya. Seperti yang Irman kan, Irman itu seharusnya dia nggak makan makanan yang manis, nggak makan makanan yang panas, karena mungkin Irman punya penyakit MA atau punya penyakit yang lainnya atau akan berefek sesuatu
pada tubuh Irman ketika dia makan makanan manis dan makan makanan yang panas. Jadi untuk membuat kalimat ini hampir sama saja seperti formula kita sebelumnya, hanya saja di sini kita tambahkan not. Dan untuk adjektif, noun atau adverb tetap kita menambahkan be setelah should dan kalimatnya menjadi subject plus should plus be plus not plus adjective. Next, the last formula is should plus subject plus verb 1 or adjective or noun or adverb. Jadi untuk formula yang terakhir ini kita lebih ke meminta saran kepada orang lain, atau kita bertanya saran atau ide atau solusi dari orang lain. Perbedaannya ketika kita membuat kalimat tanya, should-nya kita taruh di awal kalimat. Dan sedikit berbeda dari tiga kalimat sebelumnya, yaitu dengan diawali dengan subjek dahulu, tapi di sini di kalimat tanya kita awali dengan should dan setelahnya baru kita letakkan subjek dan ditambahkan dengan kata sifat atau kata kerja setelah subjek itu tadi. For example, should Gibran do the homework? Apakah sebaiknya Gibran mengerjakan pekerjaan rumahnya? Nah, di sini kan dia bertanya bagaimana solusinya? Apakah atau idenya, usulannya gimana nih? Apakah Gibran harus sebaiknya mengerjakan pekerjaan rumahnya atau tidak? Nah, di sini ketika kita bertanya haruslah ada jawabannya atau responnya. So, we able to answer the question by saying yes, he should or no, he should not. Begitu. So, that's all the formula how to make a sentence of suggestion, giving suggestion, or asking suggestion in English. Nah, di awal tadi Miss mengatakan kalau ketika kita memberikan saran, seseorang bisa menerima atau menolak saran kita. Nah, untuk mereka menerima atau kita menerima saran atau menolak saran, kita bisa menggunakan beberapa kalimat di slide ini. For agreeing the suggestion, we able to respond like, yes, it's a great idea, or I agree with you, that sounds great, yes, let's do that, or let's do it, I think so, or that's right. Nah, ini beberapa contoh kalimat setuju dengan apa saran yang diberikan orang lain kepada kita. Next, if you disagree atau menolak saran atau kalian nggak terima dengan saran yang diberikan teman kalian, kalian bisa mengatakan dengan no, I don't think so, or I disagree with you, that's not a good idea, or I understand your point, but I think bla 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 bla. Jadi kalau kalian mau menolak saran yang diberikan, kalian bisa menggunakan beberapa kalimat, contoh kalimat ini. Dan untuk kalimat yang terakhir, dia memberikan atau dia menolak, namun dia juga memberikan alasannya.
So that's why there is word but in the sentence. Jadi itulah mengapa ada kata but. Tapi, nah setelah tapi itu dia memberikan alasan mengapa dia nggak mau menerima saran itu. Jadi ini hanya beberapa contoh kalimat yang bisa anak-anak gunakan untuk merespon saran dari teman kalian atau orang lain, dan kalian bisa juga menggunakan respon atau kalimat selain dari yang Miss sampaikan ini. Here I have a dialogue of suggestion. It is the dialogue of Tiara and Ratna. Tia and Ratna. First, Tia. Ratna, why don't you join us to do math homework? Sorry, Tia, I have a toothache. Really? You should go to dentist. I'm afraid it will be better that you feel it for days and weeks. I'll try. I hope it won't hurt a lot. Thanks, Tia. You're welcome. I hope you will get better soon. Nah, dialog ini dia bercerita tentang Tia yang menanyakan mengapa Ratna tidak bergabung dengan teman-teman yang lainnya untuk membuat PR matematika. Kemudian Ratna mengatakan kalau dia sakit gigi atau sedang sakit gigi. Itulah mengapa dia tidak bisa bergabung dengan teman yang lainnya untuk mengerjakan PR matematika. Dan Tia memberikan saran agar Ratna pergi berobat ke dokter gigi. You should go to the dentist. Lalu si Ratna bilang, aku takut. Jadi Ratna takut ke dokter gigi itu. Tapi Tia mengatakan, kamu bakalan lebih cepat sembuh daripada kamu nggak ke dokter gigi dan merasakan sakit giginya itu sampai berhari-hari ataupun berminggu-minggu. Dan Ratna menerima saran dari Tia dengan I'll try, I hope it won't hurt a lot. Aku bakal coba dan aku harap itu tidak akan sakit, kata Ratna. Lalu Ratna mengucapkan thanks Tia sebagai ungkapan terima kasihnya atas saran yang telah diberikan oleh Tia. Dan Tia merespon you're welcome, sama-sama, katanya I hope you will get better soon, dan mendoakan agar Ratna cepat pulih. Jadi ketika anak-anak juga berada dalam kondisi yang sama seperti Tia dan Ratna, ketika ada temannya sakit, kalian bisa juga membuat atau mengungkapkan kalimat suggestion dalam bahasa Inggris seperti dialog singkat dari Tia dan Ratna tadi. Jadi dialog Ratna dan Tia tadi mengakhiri pelajaran kita tentang suggestion. So I hope you are understand about our lesson and able to apply it in daily life. Then I hope you are always have a spirit to learn English, and thank you for watching. Bye bye.